Hai, Assalamualaikum, penikmat cerita unik. Kali ini kita akan membahas cerita tentang gunung. Sebelum menyimak video berikut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya cerita unik makin semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, mari kita simak videonya. Selamat menikmati. Gunung merupakan salah satu bentang alam di muka bumi yang memiliki segudang misteri. Dibalut dengan rimbunnya pepohonan dan lebatnya hutan rimba, membuat suasana di dalamnya semakin mencekam. Lantas apa saja misteri yang disimpan gunung-gunung itu? 1. Insiden di Dyatlov Pass, Siberia. 9 siswa muda Rusia yang sedang melakukan perjalanan untuk ski ditemukan tewas dengan keadaan misterius. Tak ditemukan tanda-tanda mencurigakan karena peralatan mereka ditemukan lengkap. Mayat-mayat yang ditemukan pun saling berjarak ratusan meter. Anehnya, posisi para korban seperti menggali karena putus asa. Mereka juga mengalami luka yang mengerikan, seperti patah tulang dan kerusakan otak, tetapi tidak ada luka luar sama sekali. Anehnya lagi, pakaian mereka mengandung tingkat radiasi yang lebih tinggi dari biasanya. Saat ditemukan, beberapa mayat ditemukan berpakaian lengkap dan sisanya hampir telanjang. Sementara itu, hanya satu mayat saja yang kehilangan lidah dan matanya. Karena masih belum menemukan motif jelas, banyak orang yang mulai berspekulasi. Beberapa mengatakan bahwa hal ini ada hubungannya dengan lokasi fasilitas pengujian Soviet yang rahasia. Sisanya, percaya bahwa mereka dibunuh oleh alien karena cahaya terang terlihat di langit pada sekitar waktu hilangnya 9 siswa ini. 2. Lembah Nahani. Mengenal Nahani, lembah penuh emas di dunia tapi membuat pemburunya pulang tanpa kepala. Lembah adalah salah satu relief bumi yang berupa bentang alam dengan dikelilingi pegunungan maupun perbukitan. Umumnya lembah berisikan aliran air layaknya sungai. Namun, terdapat salah satu lembah yang terkenal memiliki kandungan emas, yakni Nahani. Hanya saja lembah satu ini dikabarkan dapat membuat pemburu emas yang sedang mendulang emas pulang tanpa kepala. Lantas, apa sebenarnya Nahani? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan cerita unik berikut ini. Lembah Nahani adalah lembah yang terletak di pegunungan Mackenzie, tepatnya bagian barat Kanada. Lembah ini menjadi satu dari 4 situs warisan UNESCO pada 1978. Meski dibuka sebagai cagar alam taman nasional, namun lembah ini memiliki beragam kisah misterius. Sebab diketahui banyaknya ditemukan mayat tanpa kepala pada 1908. Sejak saat itu lembah ini mendapat julukan Valley of the Headless Man. Lembah yang berada di lokasi terpencil ini juga menjadi rumah bagi banyak spesies hewan, banyak di antaranya adalah predator. Seperti beruang grizzly besar dan serigala kayu. Secara historis, lembah ini dihuni oleh 2 suku yang telah berabad-abad mendiami kawasan ini, yakni suku Naha dan suku Dene. Konon, suku Dene menghilang begitu saja dan menyebarkan mitos tentang makhluk misterius dalam lembah. Kabarnya, banyak anggota suku Dene yang meninggal pada saat tinggal di dalam lembah Nahani. Oleh sebab itu, suku Naha memutuskan keluar dari lembah dan tinggal di hilir sungai Nahani. Diceritakan, di sungai Flat River di lembah Nahani banyak terdapat persediaan emas. Salah satu kisah fenomenal perburuan emas di lembah ini adalah kisah McLeod bersaudara. Mereka diketahui pergi ke dalam lembah Nahani melewati sungai Flat River dan menemukan banyak biji-biji emas. Tak puas dengan hasil yang diperoleh, mereka kembali dalam ekspedisi kedua, dengan harapan mendapatkan emas yang jauh lebih banyak. Sayangnya, bukan emas dengan jumlah banyak yang dibawa pulang melainkan kabar hilangnya mereka. Selama 3 tahun menghilang, akhirnya McLeod bersaudara ditemukan oleh para pencari dengan kondisi meninggal tanpa kepala. Tak takut dengan rumor misteri kematian McLeod bersaudara, pemburu lain, Martin Jorgensen datang membawa banyak persediaan dengan harapan yang sama. Setelah memberi kabar penemuan banyak emas, ia juga mengalami nasib yang sama, menghilang. Mayatnya ditemukan oleh tim penyelamat tepat di tempat McLeod bersaudara meninggal dengan kondisi yang sama pula, yakni kepala buntung. Setelah kedua kasus fenomenal itu, banyak desas-desus mengatakan adanya monster mirip monyet besar, serigala raksasa, hingga roh jahat, yang membunuh para pemburu. Hanya saja,
Tak ada yang benar-benar tahu tentang kebenarannya. Hingga kini, Lembah Nahanni dinobatkan sebagai salah satu tempat di bumi yang paling mencekam. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang pernah masuk ke dalam Lembah Nahanni. Meskipun oleh pihak Taman Nasional lembah ini tetap dibuka untuk wisata, suku Naha sendiri telah memperingatkan agar tak masuk ke dalam dengan memasang banyak papan peringatan. 3. Gunung Hitam Australia. Gunung yang kira-kira 16 mil selatan Cook Town, terdiri dari batu-batu hitam besar yang memberinya nama menyeramkan. Terletak di Taman Nasional Kalkajaka di Queensland, Australia, Black Mountain adalah pemandangan yang menakutkan bagi penduduk lokal. Lokasi ini memiliki bagian cerita rakyat yang menakutkan dan hal-hal aneh yang terjadi selama bertahun-tahun, seperti cahaya yang tidak dapat dijelaskan yang terlihat di daerah itu, makhluk aneh yang terlihat, dan beberapa kasus penghilangan yang belum terpecahkan. Tidak mengherankan jika banyak orang takut pada daerah ini. Ketika kamu melihat Black Mountain dari jauh, terlihat seperti bukit hitam yang menghadap ke hutan hijau di bawah. Namun, begitu mendekat, mudah untuk mengatakan bahwa itu terdiri dari batu-batu granit besar. Black Mountain diciptakan sekitar 250 juta tahun yang lalu dari magma gunung berapi. Warna hitam berasal dari lapisan tipis besi dan oksida mangan. Karena bongkahan batu saling menindih satu sama lain, ada bagian alami yang terbentuk di bawah mereka. Siang hari panas menyebabkan udara panas, dan ketika udara itu bergerak melalui lorong-lorong bawah tanah, orang kadang-kadang dapat mendengar suara aneh. Mereka yang mendengar suara-suara dari bawah yang terdengar seperti menjerit, menangis, merintih, dan bahkan mendesis. Beberapa orang juga melaporkan mencium bau busuk yang berasal dari bawah batu-batu besar. Orang-orang kuku nyungkal yang tinggal di daerah itu menjulukinya Gunung Kalkajaka, yang diterjemahkan menjadi tempat tombak. Selain itu juga dikenal sebagai The Mountain of Death. Menurut legenda, gunung itu dikatakan menjadi rumah bagi banyak roh jahat dan iblis. Satu roh yang paling ditakuti disebut Eater of Flesh, yang konon adalah hantu seorang pria jahat yang sangat membutuhkan jiwa manusia dan akan menyeret orang ke kematian mereka jika mereka terlalu dekat dengan gunung. Bahkan, ada banyak penampakan sosok bayangan yang terlihat di gunung. Sampai hari ini, orang-orang aborigin menolak mendekati gunung kematian. Banyak binatang bahkan takut dan tidak akan mendekati gunung ini. Dikatakan ada beberapa kekuatan aneh di dalam gunung yang menyebabkan peralatan navigasi di pesawat rusak. Ada juga turbulensi udara aneh yang dialami oleh pesawat terbang yang terbang di atas wilayah tersebut di masa lalu, yang mengapa pesawat sekarang menghindari terbang dekat dengan gunung. Setelah penyelidikan oleh Biro Sumber Daya Mineral, disimpulkan bahwa tidak ada gangguan magnetik yang tidak biasa atau tingkat radiasi di gunung, sehingga tetap menjadi misteri mengapa pilot mengalami kejadian aneh ketika terbang di dekat daerah tersebut. Black Mountain telah dikaitkan dengan aktivitas UFO selama bertahun-tahun. Orang-orang telah melaporkan melihat UFO di area gunung, serta melihat lampu aneh. Bahkan, diyakini oleh banyak orang lorong-lorong bawah tanah di bawah batu-batu besar bisa menjadi rumah peradaban yang hilang, atau bahkan bisa ada makam kuno di sana. Teori umum lainnya adalah harta yang hilang disembunyikan di lorong dan gua. Harta dapat terdiri dari emas, artefak kuno, atau bahkan teks-teks kuno. Selain banyak kuda dan ternak yang hilang, banyak orang juga menghilang di daerah itu, tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja tanpa jejak. Laporan pertama tentang orang hilang terjadi pada 1877 ketika seorang kurir bernama Greiner pergi menunggang kuda untuk mencari anak sapi yang tersesat, tetapi dia tidak pernah kembali. Pencarian dilakukan untuk mencari orang yang hilang, bersama dengan kudanya dan anak sapi, tetapi mereka tidak pernah ditemukan. Beberapa tahun kemudian, seorang penjahat bernama Sugarfoot Jack, bersama dengan dua kaki tangannya, terlibat dalam tembak-menembak dan melarikan diri ke Black Mountain. Polisi mencari mereka di gunung tetapi Sugarfoot Jack atau kaki tangannya tidak pernah terlihat lagi. 13 tahun kemudian,
Seorang petugas polisi yang bekerja di Cooktown mengikuti seorang buronan ke gunung. Mereka kehilangan jejaknya satu gua, jadi polisi memutuskan untuk masuk dan mencari dia. Petugas polisi dan buronan tidak pernah keluar dari gua, dan tidak ada orang lain yang berani masuk untuk mencari mereka. Laporan lain adalah seorang pria lokal bernama Harry Owens pergi ke gunung untuk mencari ternak liar tetapi tidak pernah pulang ke rumah. Temannya George Hawkins menelepon polisi untuk mengatakan bahwa Harry hilang, dan George sendiri pergi mencari dia tetapi juga menghilang. Polisi mencari di gunung tetapi Harry maupun George tidak pernah terlihat lagi. Namun, selama pencarian, dua petugas memasuki satu gua tetapi hanya satu dari mereka yang kembali. Petugas polisi yang melarikan diri dari gua itu sangat ngeri dengan apa yang dia saksikan bahwa dia tidak dapat memberikan laporan akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dua penjelajah gua mencoba memecahkan penghilangan misterius di gunung pada 1920-an, tetapi kedua pria bersama dengan orang-orang yang pergi mencari mereka lenyap. Ada satu kisah tentang seseorang yang hilang di Black Mountain dan akhirnya ditemukan tewas. Pada 1932, seorang pria bernama Harry Page pergi mendaki gunung, dan mayatnya kemudian ditemukan. Namun penyebab kematian tidak meyakinkan, membuat kematiannya menjadi kejadian misterius dan aneh. Sementara sebagian besar orang yang menghilang di gunung selamanya, mungkin ada penjelasan yang masuk akal mengapa tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Karena gunung itu memiliki banyak celah, lorong, dan gua, kemungkinan besar orang-orang ini jatuh ke satu tempat gelap ini dan akhirnya tersesat atau terluka dan mati. Mereka yang telah menjelajahi gunung dan selamat telah menggambarkan diri mereka merasa bingung, tersesat, dan panik ketika berada di dalam gua yang gelap. Bagian dalam gua digambarkan tidak dapat diprediksi dan kompleks, pijakan yang tidak stabil, dan dinding yang tajam.